أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hendaknya kita selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan terus menambah ketakwaan kita, mempertebal keimanan kita. Sebagaimana pengertian dari iman tersebut adalah yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan seseorang itu bisa dia akan naik dan terus naik ya, jika dia lengkapi kesehariannya dengan ketaatan. Dan seseorang bisa turun imannya ya dengan kemaksiatan. Maka jika diperbanyak kemaksiatan dalam hari-harinya, maka keimanan yang tebal tersebut lama-kelamaan akan terkikis sedikit demi sedikit. Dan hal ini tidaklah hanya menimpa orang-orang awam, tapi justru lebih banyak menimpa orang-orang yang berilmu. Maka saksi pembahasan kita pada malam hari ini adalah mengenai diri kita atau menjaga diri kita dengan muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Dia adalah menjadikan ya, pengawasan Allah pada diri kita atau merasa diawasi oleh Allah. Ya. Dalam dunia kita sehari-hari, ya, kalau kita ada di sebuah kantor, di sebuah tempat pembelanjaan, yang di sana ada sorotan CCTV, ya, tentu orang untuk melakukan kejahatan di sana akan berpikir berkali-kali, oh kalau saya ambil ini saya akan ketahuan, nanti saya akan dihukum. Oh kalau saya melakukan ini nanti orang-orang akan tahu, atau di sana ada CCTV, ya. Terlebih ya dalam muraqabah ini CCTV kita lebih ahli, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tahu, ya, bukan hanya apa yang ada atau yang apa yang kita lakukan, tapi bahkan tahu apa yang sudah kita niatkan dalam keadaan apapun. Bahkan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala mengetahui seekor semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ya. Kita terkadang kalau lihat semut ya, injek-injek di mana-mana waliyatubillah. Ya, apalagi semut yang hitam ya, di atas batu yang hitam. Kita tidak lihat orang di atas yang putih saja kadang nggak kelihatan, ya. Apalagi yang hitam dalam kegelapan malam. Ya. Jangankan semut, ya terkadang lemari ketika mati lampu aja ditabrak. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala apa? Mengetahui hal sekecil itu dan sedetail itu. Ya. Dan lebih mengetahui lebih dalam terkait apa yang diniatkan oleh seorang hamba. Ya. Maka ketika seorang muslim merasa hal ini, mengetahui muraqabatullah, perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meningkatkan amalnya. Maka dia akan memperbaiki amalnya. Dia akan memperbagus, memperindah. Ya. Maka inilah yang akan nantinya menimbulkan akhlakul karimah. Ya. Akhlak-akhlak yang mulia. Karena setiap omongannya dia akan atur. Setiap penglihatannya dia akan atur. Setiap perbuatannya dia akan atur. Ya.
Dalam sebagian ulama mengatakan bahwasannya akhlakul karimah ini tabiat. Ya, tabiat itu adalah sifat bawaan lahir. Ya. Tapi sebagian juga mengatakan ini sebagai kebiasaan. Ya, dan yang paling benar adalah apa? Dua-duanya bisa. Ada seseorang dari kecil dididik untuk apa? Menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang pemberi, dermawan. Ya, tapi ada yang dari kecilnya mungkin diajarkan marah-marah sama orang tuanya, diajarkan pelit, ya, diajarkan mungkin apa? Menjadi orang yang sombong. Tapi ketika dia mendapatkan hidayah, dia merubah sifat-sifat ini, sehingga lama-kelamaan hal ini bisa menjadi kebiasaannya, dan sehingga masuk dalam diri menjadi tabiat. Ya, itulah yang perlu dilakukan seorang muslim dalam kesehariannya. Dia merubah sesuatu yang buruk karena tahu Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Ya, dan ini adalah salah satu hikmah diciptakannya manusia. Ya, selain tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, ya, hikmah adanya kita pula adalah untuk menguji. Ya, menguji. Kita diberi akal, kita diberi ikhtiar, kita diberi pilihan. Ya, nggak ada orang yang terpaksa. Ya, ketika ada nih suatu keadaan, ya, contoh dalam makanan saja, di depan kita misalnya ada satu nasi goreng, ya, satunya ada daging steak sapi. Kira-kira kalau kita mau makan daging steak bisa atau enggak? Bisa. Kita mau makan nasi goreng bisa atau enggak? Bisa. Kita mau makan dua-duanya dicampur? Bisa. Enggak ada tangan yang namanya apa? Gerak sendiri ke sini terus. Ya. Mau gerak ke sini enggak bisa, enggak ada. Karena apa? Kita semua diberikan akal, kita semua diberikan ikhtiar, bisa memilih. Ya. Maka tujuan adanya manusia, hikmahnya adalah menguji. Ya. Siapakah di antara mereka yang paling baik, yang paling berkualitas amalannya? Ada jalan-jalan yang buruk, ada jalan-jalan yang baik. Ya, ditunjukkan sudah. Akibatnya sudah dijelaskan, ya, balasannya apa sudah diberitahu. Ini udah bocoran sekali. Lalu apa? Tinggal dipilih mana nih, kamu yang mau yang mana? Milih yang A atau yang B? Ya. Untuk apa? Menguji mana orang-orang yang baik, mana orang-orang yang akan sempurna dalam amalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan hidup. Mati kita, hidup kita di tangan Allah. Ya. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Liyabluwakum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang baik amalnya, bukan liyabluwakum ayyukum aktsaru amwala. Ya, bukan untuk menguji siapa yang di dunia ini bisa mendapatkan uang lebih banyak, bukan dengan menguji siapa di antara kalian yang bisa mendapatkan kedudukan tertinggi di muka bumi, bukan, tapi siapa yang paling baik amalannya. Ya, maka dalam sebuah hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta kita, kepada fisik kita, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada apa? Amal kita. Ya. Mau kita ubah tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, kukunya dipermak, ya, hidungnya dipermak, ya, pipinya dipermak, Allah gak akan ngelihat sama sekali. Mau kulit disuntik berkali-kali sampai seputih apa? Papan tulis, gak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi apa? Amalan kita yang sedikit, ya, dari sholat kita, sabar kita, ya, menjaga lisan kita, itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika seorang muslim memiliki sifat ini, ya, yaitu dia tahu setiap hari dia dimanapun dia ada yang mengawasi, ada yang melihat, maka apa? Dia tahu bahwa Allah tidak akan lengah dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba.
Dan Allah Maha menguasai segala sesuatu. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ya, bahkan Allah mengatakan wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, dan aku lebih dekat kepada hambaku dibandingkan tali kekang kuda. Kita kalau naik kuda, talinya itu kita taruh sini. Ya, kita gemporkan kuda tersebut. Dan Allah lebih dekat dibandingkan tali kuda tersebut kepada kita. Allah mengetahui segala yang kita lakukan dan mengawasi. Ya, sehingga Allah mengatakan Raqiba, Maha pengawas. Allah Subhanahu juga mengatakan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Niat, ya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan seseorang ketika dia sudah berniat saleh, dia sudah mendapatkan satu pahala. Ketika dia mengerjakan amal solehnya, maka dia mendapatkan satu pahala tambahan. Baru dengan niatnya saja. Ya, tapi jika seseorang melakukan niat yang buruk, maka Allah belum tulisnya sebagai keburukan sampai dia melakukan keburukan tersebut. Ya, Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Niat kita apa? Salat kita untuk apa? Siapa yang kita cari perhatiannya? Sedekah kita untuk apa? Ya, kadang mungkin orang mengeluarkan sedekah kalau nggak ada siapa-siapa dipinggirin. Ya, ketika ternyata samping saya ada Pak Wali Kota, dikeluarkan uang yang paling besar. Ya, terakhir dapat apa pujian? Masya Allah, ternyata kamu baik ya orangnya. Ya kamu saya angkat jadi bendahara desa. Niatnya apa? Salah misalnya. Ya, atau dalam sholat kita, ya, kita biasanya sholat terburu-buru, tiba-tiba ada orang lain datang yang kita anggap dia sebagai orang yang spesial, ya bagi kita. Kemudian kita perbaiki sholat kita. Allah tahu semua ini. Tujuan kita datang ke majelis, tujuan kita ada di rumah, tujuan kita keluar rumah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua ini. Walaupun kita belum pernah ceritakan kepada siapapun. Maka Allah katakan fahdharuhu, ya, maka takutlah kepada Allah. Ya, maka takutlah kepada Allah. Karena Beliau mengetahui semuanya. Ya. Kalau ada manusia yang tahu isi hati kita, ya, yang tahu apa yang akan kita lakukan, ya, bahkan 1 menit setelahnya atau besok kita mau melakukan apapun, kita sudah anggap dia sebagai orangnya apa? Yang hebat. Kita sudah takut sama dia. Ini dukun ini biasa dikatakan seperti itu. Ya. Tapi apa? Allah mengetahui bahkan dari sebelum kita lahir, sebelum kita ada, sampai kita mati, sampai nantinya kita di mana di akhirat, surga atau neraka, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Maka fahdharu, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ya, yang dengan ketakutan tersebut kalian harus tahu bahwasannya Allah adalah Sang Maha Pengampun dan Lagi Penyantun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain dalam surah Al-Mu'minun, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Dia mengetahui mata ini diarahkan kemana, dalam kesendiriannya, di dalam kamarnya, dikunci dalam kegelapan malam, dia tahu matanya kemana. Bahkan dalam khalayak umum, ketika dia di jalan, ya, apa yang dia lihat, apakah yang dia lihat palang makanan atau penjaganya, ya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, yang ketika dia pergi kemanapun, khianatnya mata ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa ma tukhfis sudur, atau yang disembunyikan dalam dada kita. Ya, kita tanam dalam jauh-jauh. Ya, yang enggak bisa atau yang enggak diketahui kecuali kita. Allah mengetahuinya. Ya, inilah Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui, kita selalu membaca sebuah ayat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Sami'an basira. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sami'un alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Inilah sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan dari diri kita penjagaan Allah. Ya. Dan hal ini sering dilakukan oleh para sahabat, ya.
dan bagaimana dahulu para salaf ya lebih mempraktekkan muraqabatullah pada diri mereka. Ketika seorang muslim mempraktekkan muraqabah ini, maka amalannya akan terus baik. Amalannya akan terus baik. Ya. Hal ini pernah dilakukan atau dites ya oleh Umar bin Khattab. Jadi masa kekhalifahan beliau saat itu, beliau sedang safar. Ya. Posisi dari sini menuju ke Madinah, ya, sehingga perjalanan balik, safar pulang ke Madinah. Di tengah jalan, Umar ini ingin mengetes apakah ajaran Islam ini sudah sampai di orang-orang yang tinggal di sekitar padang pasir. Umar ingin mengetes. Bertemulah dia dengan seorang pengembala. Kemudian dia mengatakan, ya, wahai ya seorang pengembala, ya, bisa tidak ya kita ini sedang kehabisan bekal. Bisa enggak kalau kamu memberikan kepada kami satu kambingmu, ya, yang nantinya uang tersebut bisa engkau gunakan. Ya, intinya kita mau membeli satu kambingmu untuk apa? Diri kita, karena kita kehabisan bekal. Kemudian orang mengatakan, aku tidak bisa menjual kambing ini, karena kambing ini bukan punya saya. Ya, dia adalah seorang budak, dia sedang mengembala kambing milik majikannya. Ya, apa kata orang ini? Apa kata Umar? Di saat itu posisi ini orang ini nggak tahu siapa Umar. Ya. Karena zaman dahulu tidak ada yang namanya kamera, ya, tidak ada internet, sehingga orang kalau benar-benar ingin tahu haruslah berinteraksi secara langsung. Ya. Umar tadi ketika dijawab mengatakan seperti itu, ya, Umar mengatakan justru ini bagus, ya, kau berikan kambingmu kepada kami membayar kepadamu, ya, yang uang tersebut nanti bisa engkau pakai, kemudian engkau bisa lapor kepada tuanmu. Kambingmu yang satu telah dimakan serigala, atau kambingmu yang satu terluka sehingga dia mati. Ya, engkau bisa mengatakan apapun kepada tuanmu dan engkau masih bisa menikmati uang pemberianku. Apa jawaban pengembala ini? Dia mengatakan, lalu di mana Allah jika seperti itu? Ya. Orang yang menanamkan muraqabah. Ketika seseorang memancingnya untuk perbuatan yang buruk, dia mengatakan bagaimana? Ya, lalu di mana Allah jika seperti itu? Kemudian dia menangis. Melihat pengembala ini menangis dan mengatakan hal seperti itu, Umar pun ikut menangis. Ya. Lalu apa? Gak lama dari situ Umar mencari siapa tuan pemilik ya budak ini atau pengembala ini. Dicari tuannya, dibawa pengembala ini. Kemudian apa? Pengembala ini ditebus oleh Umar, dibebaskan. Kemudian dia mengatakan, wahai pengembala, sesungguhnya perkataanmu tadi, engkau menanamkan rasa sadar Allah mengawasimu, Allah menjagamu, Allah melihatmu, ya. Sesungguhnya dengan itu Allah telah membebaskan engkau dari perbudakan. Maka aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala pula membebaskanmu, ya, atau menyelamatkanmu dari neraka atau ketika di akhirat. Lihat bagaimana dahulu para sahabat dan orang-orang soleh menanamkan muraqabah ini. Sehingga walaupun mereka digoda dengan keburukan, mereka selalu ingat Allah. Mereka tanamkan, lalu bagaimana dengan Allah? Lalu di mana Allah? Ya. Atau kisah seorang sahabiyat, ya, yang di zaman Rasulullah SAW berzina. Ya. Dia sudah menikah, kemudian dia berzina. Tapi karena rasa takutnya kepada Allah, takut akan azab Allah, ya, di sana tidak ada saksi. Tapi dia datang menemui Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, aku telah berzina, maka sucikan aku. Ya. Kemudian wanita ini mengatakan, tapi dalam perutku ya ada seorang bayi, atau aku sedang hamil. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau begitu tunaikan hak bayi tersebut, atau lahirkanlah bayi tersebut dahulu. Di sini hikmahnya Rasulullah, dia ingin apa? Ini wanita sudah mengetahui dosanya. Dia sudah mengakui dosanya. Bahkan dia sungguh-sungguh mengakui dosanya. Maka harapannya apa? Sudah, biarkan wanita ini pergi, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Niscaya Allah akan mengampuni. Lewat 9 bulan lamanya, wanita ini sudah melahirkan. Baru setelah melahirkan, wanita ini langsung membawa bayinya ke hadapan Rasulullah. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ya, aku telah melahirkan bayi ini. Maka sekarang sucikanlah aku. Ya. Dan Rasulullah enggak langsung. Rasulullah mengatakan gimana? Ya,
wanita, ya ummu, ya, anakmu punya hak atas dirimu, ya, susuilah dia selama 2 tahun. Maka dia pulang lagi membawa anak ini, dia mensusuinya selama 2 tahun, ya. Tapi karena dosa yang pernah dia lakukan dan rasa takutnya terhadap dosa yang pernah dia lakukan, ya, wanita ini datang lagi kepada Rasulullah, membawa anaknya dan mengatakan, gimana? Ya Rasulullah, anak ini sudah selesai masa penyusuannya. Dia sudah 2 tahun, ya, dan aku sudah memenuhi haknya, maka sekarang susuilah aku. Sucilah aku. Rasul mengatakan, ikat, ya, atau kencangkan tali bajunya, ya, kemudian dirajam. Ya. Ketika dirajam, ya, ada seorang sahabat yang mengatakan, semoga Allah melaknat engkau. Kenapa? Karena dia seorang wanita yang sudah menikah tapi dia berzina. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Janganlah engkau melaknatnya, karena sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya. Dan seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka itu telah mencukupi. Ya. Amalan terkadang kita untuk mengampuni dosa kita sendiri saja itu sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Maka bagaimana rasa takutnya terhadap Allah? Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini dosa yang besar. Karena dia tahu Allah mengawasinya terus. Allah akan membalas dosa yang telah dia perbuat. Maka apa? Dia merelakan hal ini. Ya. Dia benar-benar mengutarakan kesalahannya kepada Rasulullah yang dengannya Allah terima taubatnya. Ya. Inilah, ya, efek dari muraqabatullah. Seseorang ketika dia merasa dirinya diawasi, maka dia akan selalu melakukan perbuatan yang baik. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahaka. Ya, jagalah Allah, niscaya dia selalu menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu selalu mendapatinya di hadapanmu. Ya. Kita jaga Allah dimanapun kita berada. Dalam hadis, ya, dalam kitab ini kita sering membacakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ya. Ini apa? Bagaimana seseorang bisa bertakwa? Yaitu dengan mendatangkan Allah di sisinya. Dia tahu semuanya, Allah mengetahui, maka dia menjaga Allah untuk dirinya. Ketika dia menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Dan tidak ada penjagaan terbaik kecuali penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bersabda, "Ma karihta ayyarahun nas fala taf'aluhu idza khalauta." Ya, dan ini bentuk akhlak yang baik, yaitu dengan ketakwaan, ya, yaitu apa yang kamu tidak suka orang lain melihatnya darimu, maka janganlah kamu melakukan itu meskipun kamu sedang sendirian. Yang apa yang tidak kamu suka orang lain melihat dalam dirimu, ya. Jadi jika ada sesuatu fi'il, perbuatan yang yang manusia itu tidak suka melihat kita dalam keadaan seperti itu, maka jangan kita lakukan ketika kita sedang sendirian. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Ya, yang melihat bukan lagi manusia, tapi yang melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita sehingga kita harus lebih sopan, harus kita lebih baik, ya, dibandingkan posisi kita di hadapan manusia. Sekarang, terkadang kita bisa memakai pakaian terbaik. Terkadang kita bisa memakai wangian yang paling harum untuk pergi ke hadapan makhluk. Ya. Bahkan terkadang seseorang dalam pernikahan yang menyiapkan budget terbesar untuk apa? Pakai pakaian yang baik, didesain dengan mewah, dengan indah. Untuk apa? Tampil di hadapan manusia yang lain. Ya. Tapi apa? Ketika dirinya tampil di hadapan Allah, Insya Allah, terkadang dengan apa? Ya, bau ketek, ya, atau mungkin dengan, ya, baju yang luntur, ya, atau mungkin dengan, ya, bau yang tidak sedap atau baju yang tidak dicuci, ya, atau mungkin dengan penampilan yang kurang layak di hadapan Allah.
ya, dengan mungkin singlet lah, atau dengan mungkin pakaian yang masih kotor lah, atau yang lecek, yang lusuh lah. Padahal apa? Dia sedang menghadap, ya, di raja dari segala raja. Ya. Gak ada kemuliaan di manusia di muka bumi ini yang mengalahkan kemuliaan Allah. Tapi kita bisa memberikan hal tersebut di depan manusia, tapi kita tidak bisa memberikannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita koreksi, ya. Bagaimana kita di hadapan Allah, ya. Jika kita bisa melakukan di hadapan manusia, maka kita harus lebih bisa melakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, bahwa jika seseorang tidak memiliki muraqabah pada dirinya, ya, maka ia akan berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala ketika sendirian, jauh dari mata manusia, ya, yang menjadikan perilaku ini, ya, tidak akan, atau amalan solehnya tidak akan lagi bermanfaat bagi dirinya, ya. Dalam suatu ketika, ya, dari Thauban radhiyallahu anhu, ya, beliau sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, akan kuberitahu kepada kalian. Ya, Rasulullah menceritakan di sini, akan kuberitahu kepada kalian pada hari kiamat, segolongan dari umatku akan datang dengan membawa amal kebajikan setinggi gunung Tihamah. Ya. Segolongan dari umatku akan datang dengan membawa amalan kebajikan setinggi gunung Tihamah. Kita tahu gunung itu tinggi-tinggi, kebaikannya setinggi gunung-gunung tersebut. Namun demikian, Allah menjadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Ya, jadi amalan yang sebesar gunung tadi, Allah jadikan dia debu, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Thauban bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami ihwal sifat mereka dengan jelas. Ya. Kenapa ada orang yang datang di hari kiamat membawa pahala yang banyak, tapi Allah jadikan mereka seperti debu? Ya. Tunjukkan sifat orang-orang ini, bagaimana sifat mereka sehingga mereka bisa mendapatkan balasan seperti itu. Ya. Agar kami tidak melakukan yang hal seperti mereka lakukan tanpa pengetahuan. Ya. Jadi di sini Thauban bertanya untuk mengetahui apa sebabnya kejadian ini, agar kita tidak terjerumus. Rasulullah mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Mereka adalah saudara kalian serta berasal dari jenis kalian. Mereka adalah saudara kalian, manusia, berasal dari jenis kalian, yaitu seorang muslim. Manusia, seorang muslim. Mereka ini juga mendirikan salat malam. Mereka mengerjakan salat 5 waktu, bahkan mereka melanjutkan dengan salat malam. Sama seperti kalian. Ibadah yang kalian lakukan, mereka juga melakukan ibadah tersebut. Akan tetapi, mereka adalah orang-orang yang bila mana berada jauh dari mata manusia. Mereka adalah orang-orang yang bila mana berada jauh dari pandangan manusia. Mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia tidak mengetahui, maka dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tengok lagi, ya. Hal ini dahulu pernah dilakukan juga oleh para tabi'in di zamannya, ya, para khalifah. Ada seorang, ya, tabi'iyah, ya, seorang wanita yang mana di zaman Umar itu, ya, sering dilakukan, atau Umar itu sering mengadakan pasukan-pasukan, mengirim pasukan-pasukan untuk berperang di jalan Allah. Ya, ada seorang pemuda dan pemudi yang baru menikah. Tidak lama setelah pernikahan mereka, ya, Umar memanggil para pemuda-pemuda untuk berjihad di jalan Allah. Sehingga termasuk suaminya pergi, ya, dan termasuk kebiasaan Umar sebagai pemimpin yang baik, Umar itu sering berkeliling ke rumah-rumah warga, ya, atau berkeliling di masyarakat, bahkan di malam hari,
untuk mengetahui adakah manusia yang masih membutuhkan dirinya di malam hari, ya, sampai dia terhenti di depan sebuah rumah seorang wanita, ya, tanpa diketahui, ya, Umar di depan rumahnya, wanita ini dalam rumahnya mengatakan, ya, sungguh malam telah berlalu dengan cepat dan segala sesuatunya telah menghitam, yaitu semua sudah gelap, ya, dan sungguh menyedihkan diriku karena tidak ada kekasih yang bersamaku. Tidak ada tempat dia bertukar cerita, tidak ada tempat dia bermain bersama kekasihnya, ya. Kemudian dia mengatakan, ya, sesungguhnya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kaki-kaki ranjang ini pasti akan bergerak menuruti keinginannya. Maksudnya apa? Sesungguhnya kalau dia tidak menanamkan adanya Allah, dia tidak mempunyai muraqabah, pengawasan Allah, tentu dia akan sudah lari berzina dengan laki-laki yang lain. Kenapa? Karena dia baru menikah. Kemudian apa? Suaminya pergi berjihad dan berbulan-bulan tidak kembali. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, Umar langsung berteriak, ya amatullah. Ya, kalau laki-laki ya amatullah, dia katakan ya amatullah. Ya, berapa lama suamimu telah pergi? Dia katakan, ya Umar, telah berbulan-bulan. Dan engkau yang menyuruhnya pergi ke jalan Allah. Ya. Kemudian apa? Siapa nama suamimu? Dikatakan Fulan bin Fulan. Setelah itu Umar pergi ke rumah. Ya, dia tanya kepada anaknya, Hafsah. Ya, saat itu Rasulullah sudah meninggal, sehingga Hafsah ikut tinggal bersama ayahnya. Dia katakan, di Hafsah, berapa lama seorang wanita itu ya kuat ditinggal pergi oleh suaminya? Ya, jadi kalau suaminya pergi, berapa lama seorang wanita itu kuat? Ya, Hafsah mengatakan, ya 4 bulan. Ya, maka setelah hal tersebut Umar langsung menuliskan surat. Ya, Umar langsung membuat peraturan bahwa setiap laki-laki yang berjihad di jalan Allah, maka setiap 4 bulan dia harus pulang kembali. Ya, nanti setelah dia menghabiskan waktu bersama istrinya, dia kemudian apa? Pergi lagi jihad. 4 bulan lagi baru kembali lagi. Ya, inilah perhatiannya Umar radhiyallahu anhu. Ya, kita pembahasan kita wanita ini tadi. Ya, Allah, ya, maka kalau bukan karena Allah, maka kaki-kaki ranjang ini akan bergerak. Ya, dia tanamkan rasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Atau pada seorang, ya, ulama, Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang mulia, yang penuh dengan keutamaan, yang bahkan dengan keutamanya tersebut, ya, dia dipercaya oleh seluruh kaumnya. Ya, yang kalau Muhammad bin Sirin ini, ya, beli suatu barang, maka orang-orang itu akan beli barang yang dia beli. Karena apa? Tahu kalau Muhammad bin Sirin sudah beli barang, berarti tandanya apa? Barang ini benar-benar sudah jelas halalnya. Ya, atau kalau Muhammad bin Sirin tidak beli, maka orang-orang akan berhati-hati nggak beli. Atau bahkan kalau ada orang punya ruko, kemudian apa? Muhammad bin Sirin nyewa rukonya atau membeli rukonya, mengapa orang-orang akan beli rukonya? Di mana Muhammad bin Sirin membuat pasar, maka apa? Orang-orang buat pasar di sana. Ya, lihatlah. Ya, ini saking apa? Mulianya Muhammad bin Sirin. Dia adalah seorang pedagang yang kaya raya. Tapi apa? Dalam perdagangannya dia menaruh pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang, ya, supplier, ya. Kalau pedagang itu supplier, orang yang menawarkan barang, datang ke tokonya Muhammad bin Sirin, menawarkan keju. Ya, menawarkan keju. Kalau kita tanya, keju itu halal atau haram? Halal atau haram? Keju. Halal. Ya, keju itu halal. Ya. Orang ini datang ke tokonya Muhammad bin Sirin menawarkan, ya Muhammad bin Sirin, saya punya keju, belilah dari saya. Yang keju ini tidak saya tawarkan kecuali kepada sebagian orang. Orang-orang di sana tahu, ya. Kalau Muhammad bin Sirin beli dari dia, maka orang-orang akan beli. Ya. Bahkan orang ini datang ke Muhammad bin Sirin mengatakan, saya beli keju dengan harga sekian, engkau bisa beli dengan harga sekian. Nanti engkau masih bisa menjual kepada pedagang-pedagang yang lain. Dan pedagang-pedagang yang lain tersebut pun masih bisa menjual kepada orang lain. Jadi harganya sangat murah. Kemudian ditanya, dari mana engkau mendapatkan keju ini? Lihat bagaimana Muhammad bin Sirin menanamkan muraqabah pada dirinya. Di mana engkau beli keju ini? Ya, aku membawanya dari Persia. Ya, di Persia itu adalah orang-orang Majusi. Yaitu mereka penyembah, ya, api.
Mereka tidak mengenal halal haram. Ya, mereka tidak menyembelih dengan tata cara Islam. Ya. Kenapa dikatakan Muhammad bin bertanya, ya, apakah engkau bisa menjamin ya terkait keju ini? Orang mengatakan, ya Muhammad bin Sirin, ini keju. Ini cuma susu yang difermentasi kemudian dikeringkan sehingga jadi keju. Ya. Engkau perlu tahu bahwasannya orang-orang Persia mereka seling menanamkan atau mencampurkan dalam keju tersebut yang minyak-minyak hewan agar mendapatkan rasa yang lebih gurih, agar mendapatkan rasa yang lebih nikmat. Ya. Apakah engkau tahu minyak apa yang mereka gunakan? Padahal mereka bukanlah orang yang mengenal halal dan haram. Mereka tidak mengenal penyembelihan secara syar'i. Bisakah engkau menjamin hal tersebut? Kalau engkau bisa menjamin, maka aku akan membeli kejumu. Orang ini apa? Terdiam. Kemudian dia mengatakan apa? Aku tidak bisa menjamin. Kalau begitu aku tidak membeli kejumu. Kemudian dia pergi. Ya, ini bentuk penjagaan terhadap apa? Barang yang dia jual. Bahkan pernah dalam suatu ketika ada seseorang yang datang membawa madu yang sangat berkualitas. Harganya sangat mahal. Ketika ditawarkan ke Muhammad bin Sirin, dia mengatakan, aku tidak bisa membayarnya. Ya, ini sangat mahal. Ya. Lalu orang ini mengatakan, engkau bisa membayarnya dengan tempo. Ya, silahkan engkau cicil. Ya, itu tidak masalah. Oke, baik kalau begitu. Ya, jatuh temponya kapan? 2 pekan. Ya, Anda lupa sepekan atau 2 pekan. Intinya baru setelah 2 pekan dia baru membayar madu tersebut. Ini madu yang mahal, memang sangat berkualitas. Ya. Kemudian Muhammad bin Sirin ini berniat menjual madu ini besok. Ya. Disimpan dulu malam ini, besok baru dijual. Waliyadzubillah, ya. Ketika malam hari dia lupa, madu ini belum dia tutup. Madunya banyak, ya, sekentong besar dan mahal harganya. Kemudian apa? Lupa ditutup. Ya. Yang dikatakan bahkan tutup ini berat, perlu diangkat beberapa orang untuk menutup apa? Madu ini. Ya. Kemudian apa? Ketika pagi hari dia mendapati di dalam madu tersebut ada 1 tikus yang masuk. Ya. Kemudian pada pagi hari dia meminta pegawai-pegawainya digotong madu ini, dibuang semuanya. Ya. Orang heran, itu madu mahal, berkualitas. Mereka sudah mau beli, kenapa dibuang semuanya? Ya. Ditanya orang-orang, ya Muhammad bin Sirin, kenapa engkau membuang madu tersebut? Ya. Sesungguhnya tadi malam aku lupa menutup madu ini, sehingga tadi pagi aku dapati ada tikus yang masuk ke dalamnya. Ya. Lalu apa? Aku membuang semuanya. Orang-orang mengatakan, di mana tikus tersebut? Ya, di bagian atasnya. Kenapa engkau tidak mengambil tikus tersebut dan membuang bagian atas dari madu tersebut, kemudian sisanya engkau jual kepada kami? Kemudian mengatakan, siapa dari kalian yang bisa menjamin bakteri atau kotoran dari tikus tersebut yang tidak tercampur ke dalam madu tadi? Ya. Karena sesungguhnya jika aku menjual 1 madu yang ternyata di dalamnya ada setetes dari kotoran atau ada sedikit dari kotoran dari tikus tersebut, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghisapku. Bayangkan, madu yang mahal masukkan tikus. Orang sekarang mungkin akan ya, dikasih sesuatu dikeluarkan kemudian seakan-akan tidak pernah ada yang terjadi. Dikasih sesuatu makar. Tapi lihat ketika seorang menanamkan pengawasan, ya, dia akan berbuat suatu kebaikan seperti ini. Kemudian apa? Akhirnya jatuh temponya. Ya, karena madu ini mahal, Muhammad bin Sirin nggak ada uangnya, jatuh temponya. Muhammad bin Sirin nggak punya uang, mau gimana? Akhirnya dibawa ke pemerintahan. Ya, dibawa ke pemerintahan, dilaporkan, ya ini orang beli madu dari saya nggak bisa bayar, ya penjarakan dia. Ya, akhirnya apa? Ya, pengadilan tahu ini ulama, ya ini orang yang berilmu, ini bahkan orang yang sangat baik, nggak mungkinlah dia masuk penjara. Ya, mengapa dia mengatakan, ya Muhammad bin Sirin, ya silakan engkau bisa pulang, ya engkau bisa pulang, ya engkau bisa bermunajat kepada Rabbmu, ya semoga Allah memberikan jalan keluar. Jika tidak ada, maka besok pagi engkau bisa kembali ke sini dan engkau masuk penjara. Lihat ini, ya ini sering kita dapati ya kalau di Indonesia mungkin ya, orang yang kaya atau koruptor melanggar suruh pulang, ya nggak di penjara misalnya. Ya ini juga dilakukan orang-orang zaman dahulu.
Tapi bedanya bukan kepada orang kaya, kepada ulama. Tapi lagi-lagi muraqabahnya, ya, kuatnya muraqabahnya Muhammad bin Sirin terkait Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan di mana? Aku tidak akan membiarkan engkau melanggar aturan pemerintah. Nah, ini kalau diterapkan oleh setiap koruptor, ya disetiapkan oleh setiap pejabat di Indonesia atau orang-orang yang membuat kesalahan, ini sesuatu perkataan yang baik. Mau dihukum, ya dikasih keringanan dia nggak mau. Dia mengatakan gimana? Aku tidak akan membiarkan engkau melanggar peraturan pemerintah kepadaku. Sungguh aku akan diam di sini ya sampai Allah memberikan jalan keluar kepadaku. Ya, sehingga apa? Muhammad bin Sirin nggak pulang, di penjara. Ya pada hari tersebut. Ketika di penjara, tersebar kabar Muhammad bin Sirin di penjara karena nggak bisa bayar madu. Ya, akhirnya seluruh penduduk Irak saat itu mengumpulkan apa? Harta mereka, menyumbangkan harta mereka. Ya. Jika dikategorikan apa? Bahwasannya madu tersebut misalnya harga 10 juta, maka apa? Yang perlu seandainya dikategorikan madu tersebut harga 1 juta, uang yang terkumpul untuk Muhammad bin Sirin itu sekitar 10 juta. Ya, sehingga 10 juta ini diberikan kepada Muhammad bin Sirin semuanya, 1 juta dia buat bayar madu. Sisa 9 juta. Tanpa dia berniaga, tanpa dia melakukan usaha, ya, tapi dengan dia mengandalkan muraqabatullah, dia mendapatkan apa? Keuntungan 9 juta tadi. Ya. Dengan hasil apa? Sumbangan dari warga Irak untuk dirinya. Insyaallah inilah hikmah, ya. Ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah, amalannya akan selalu berbuah kebaikan. Ya, segala yang dia lakukan selalu dia atur, selalu dia jaga. Ya. Inilah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam tingkatan keimanan, ya, dalam hadis Jibril, ya, yang mana Rasul didatangi oleh Jibril, ya, dalam tingkatan keimanan ada yang namanya seorang muslim. Kemudian ada seorang mukmin, ada seorang muhsin. Muhsin, apa pengertiannya? Dari ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ya. Sehingga apa? Dengan muraqabatullah, dengan merasa diawasi Allah, maka seorang muslim bisa mencapai derajat seorang muhsin. Dia akan mencapai derajat ihsan, derajat yang tinggi atau derajat yang paling tinggi dalam keislaman dengan menanamkan muraqabatullah. Ini faedah atau keutamaan pertama dari menjaga muraqabah. Keutamaan yang berikutnya dari menjaga muraqabah adalah ya ketika seseorang, ya, atau seseorang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Beliau mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 golongan nantinya yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Ini hari apa? Hari kiamat, di padang mahsyar nanti. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang pertama apa? Al-imamul adil. Seorang imam yang adil. Ya. Dia berhukum kepada orang miskin adil, dia berhukum kepada yang kaya adil, dia berhukum kepada orang yang mulia punya jabatan adil, atau orang yang tidak punya jabatan dia juga adil. Dan imam ini umum, baik itu pemimpin negara, pemimpin kabupaten, pemimpin desa, atau pemimpin RT, atau pemimpin rumah tangga. Mereka semua dikategorikan menjadi seorang imam. Maka seorang ayah haruslah adil kepada anak-anaknya. Ya. Seorang ibu haruslah adil ya kepada anak-anaknya dalam kasih sayang. Ya. Begitu juga orang-orang yang diberikan pimpinan yang lain. Dia harus adil kepada anak-anak buahnya. Dia harus adil kepada karyawan-karyawannya. Kemudian yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, dan seorang pemuda. Ya. Ini kalau di sini pas enggak ini? Masih pemuda semua atau enggak ini?
Ya, masih insyaallah. Insyaallah belum ada yang umurnya 70 tahun. Ya. Nah, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ya, dia jaga Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat Allah. Kemudian wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ya, dan seorang laki-laki yang hatinya terikat ke masjid. Ya, selalu ingin ke masjid. Salat selalu pergi ke masjid, tidak pernah kosong, tidak pernah bolong. Kemudian warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Ya, dia berkumpul karena Allah dan mereka berpisah pun juga karena Allah. Warajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita dzata mansibin, yang punya kedudukan, wa jamalin, dan kecantikan sempurna, ya, faqala inni akhafullah. Kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Ya, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya, ya, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya apa? Dia benar-benar menutupi sedekahnya. Dia tidak menunjukkan siapa dirinya, menyumbang berapa dirinya. Dia umpatkan dari hadapan manusia. Ya, hanya dirinya dan Allah saja yang mengetahui. Kemudian di golongan yang terakhir, warajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya khalian, sendirian, fafadat ainah. Kemudian meneteslah air matanya. Ya. Maka ini apa? Semua itu adalah bentuk muraqabah kepada Allah. Ya, bagaimana seorang itu bisa adil? Bagaimana seorang itu ya bisa menggantungkan dirinya ke tempat-tempat yang baik? Bagaimana seseorang bisa mencintai orang yang lain karena Allah? Bagaimana seorang bisa melindungi dirinya dari dosa padahal dia mampu melakukan dosa tersebut? Bagaimana seseorang bisa menjaga amal ibadahnya? Dan bagaimana seseorang bisa bersikap sebaik mungkin dalam amalannya ketika dia sendirian? Hal itu bisa diwujudkan dengan muraqabah Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kita. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga kita bisa menanamkan muraqabatullah di dalam diri kita, dan kita bisa menjadi atau termasuk pada golongan-golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.